Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sutami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah praktik CNC, yakni akan membahas sebuah pengoperasian mengenai aplikasi CNC simulator pada program Absolute. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktik CNC, di mana pada mata kuliah tersebut diampu oleh dosen pengajar, yakni Bapak Haji Imam Syofi'i, SPD MN, dan Bapak El Fahmi Dwi Kurniawan, SPD MPDT. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah membuat yaitu job sheet mengenai program Absolute pada pengoperasian aplikasi CNC simulator. Di mana di sini dapat dilihat untuk diameter terbesar dari benang kerja yang saya buat yakni 50 mm. Kemudian untuk diameter selanjutnya 44 mm. Lalu untuk diameter selanjutnya 36 mm. Kemudian untuk diameter yang terkecil yakni 28 mm. Baiklah, untuk panjang keseluruhan dari job set yang saya buat yakni 230 mm. Nah, untuk pada panjang bagian-bagian dari diameter tersebut, untuk yang diameter 50 panjangnya sekitar 82 mm. Kemudian untuk yang diameter 44 panjangnya sekitar 64 mm. Kemudian untuk diameter 36 panjangnya sekitar 46 mm. Dan untuk diameter terkecil panjangnya sekitar 38 mm. Baiklah, langsung masuk ke proses pemrograman, di mana di sini saya telah membuat program Absolute untuk pengoperasian pada aplikasi CNC simulator ini. Untuk yang pertama itu terdapat G00 dengan X50 dan Z-nya 2. Kemudian ada G00 dengan S1000, M03, M08. Lalu ada G00 X28, Z-nya 2. Lalu G01 X28, Z-nya minus 38 dengan feeding 2. Lalu ada G01 X36, Z-nya 2. Kemudian ada G01 X36, Z-nya minus 84 dengan feeding 2. Lalu G01 X44, Z-nya 2. Kemudian G01 X44, Z minus 148 dengan feeding 2. G01 X50, Z-nya 2. Kemudian adanya M09, M05, dan yang terakhir adanya M30. Berikut adalah program Absolute yang telah saya buat mengenai aplikasi CNC simulator ini, yang mana akan saya operasikan secara langsung menggunakan aplikasi tersebut. Baiklah, adapun keterangan yang atau penjelasan yang ingin saya tambahkan mengenai simbol-simbol dari program yang telah saya buat. Seperti biasa untuk G00, di mana benda kerja tidak melakukan proses penyayatan. Kemudian untuk G01, benda kerja melakukan proses penyayatan atau pemakanan benda kerja. Lalu di sini terdapat ada simbol S1000. S1000 ini merupakan kecepatan spindlenya yakni 1000. Lalu ada M03, di mana M03 ini merupakan spindle berputar secara normal dengan searah jarum jam, atau lebih tepatnya mesin dalam keadaan hidup. Kemudian ada M08, di mana M08 ini adalah berfungsi untuk menghidupkan air pendingin, atau yang sering kita kenal dengan istilah coolant
Oke, selanjutnya ada simbol M09. M09 adalah berfungsi untuk mematikan air pendingin atau coolant tadi. Lalu ada M05 berfungsi untuk menghentikan spidol yang berputar atau mematikan. Dan yang terakhir ada M030, di mana simbol ini berfungsi untuk mengakhiri proses programan. Oke. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai keterangan dari simbol-simbol yang saya gunakan dalam proses pemrograman ini. Selanjutnya kita akan memasuki ke proses aplikasi atau penerapan langsung mengenai pengoperasian aplikasi CNC Simulator. Baiklah, untuk pada tampilan awal dari aplikasi ini kurang lebih seperti ini, dimana di sini adalah penampakan dari simulasi mesin CNC-nya. Oke, ini kita dapat mengubah sudut pandangnya, dan ini adalah benda kerja yang akan kita eksekusi. Oke, sebelumnya saya telah membuat program tadi. Kemudian saya telah memasukkannya dan saya telah menyimpannya pada aplikasi CNC Simulator ini. Oleh karena itu, saya akan membuka program yang telah saya buat tadi. Oke, saya cari nama programnya. Oke, ketemu. Confirm action. Nah, di sini adalah programnya yang telah saya buat sesuai dengan pada pemaparan saya sebelumnya tadi. Oke, pada bagian ini ada beberapa hal yang harus disetting. Di antaranya itu adalah workpiece length atau dengan simbol L, dimana di sini saya membuatnya 230. Mengapa demikian? Dikarenakan panjang keseluruhan dari benda kerja yang atau job sheet yang saya buat tadi adalah 230. Kemudian kita lanjutkan untuk workpiece diam atau dengan simbol D. Di sini saya mengaturnya 50. Kemudian untuk clamped length atau dengan simbolnya L4, saya mengaturnya dengan 55. Kemudian end loss atau L5 saya tetap buat 0. Kemudian untuk W2X selanjutnya dan W2Z itu tetap saya buat 0. Oke, di sini teman-teman sekalian bisa menambahkan dan mengurangi secara otomatis, secara manual. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, pada tahap selanjutnya ini, mohon maaf sebelumnya tadi saya telah memilih tool katalog yang saya pilih. Oke, di sini terdapat beberapa fitur, di antaranya adalah tool katalog, di mana di sini terdapat 185 jenis tool katalog yang dapat digunakan. Kemudian ada turret complete set atau yang kita pilih tadi, tempat di mana tool itu diletakkan. Oke, di sini kita akan memakai tool katalog yakni jenis contour turning, atau bisa teman-teman lihat di sini terdapat pada nomor 026. Oke, kita klik, kita drag, kita letakkan pada nomor 1 pada turret complete set. Oke, maaf, bentar. Oke, telah diletakkan. Setelah kita pilih contour turning 026. Oke, selanjutnya kita masuk kepada proses pemrograman, di mana tadi saya telah membuka program yang telah saya simpan sebelumnya. Di sini sama saja seperti yang telah saya presentasikan sebelumnya tadi. Di sini ada fitur semacam copy, cut, paste, kemudian ada fitur play atau eksekusi. Oke, di sini terdapat fitur
pengukuran atau kalibrasi istilahnya dari hasil pemakanan benda kerja tadi, benda kerja yang akan dilakukan. Oke, baiklah, kita langsung saja. Setelah memasukkan pemrograman, teman-teman bisa mengklik langsung tombol play, di mana mesin akan bekerja. Baiklah, sebelumnya saya akan mengubah sudut pandangnya terlebih dahulu. Ini terdapat adalah mata pahat dari mesin bubut tersebut. Oke, kita ubah sudut pandangnya. Oke, saya akan melihat pada proses sudut pandang benda kerja ini disayat. Oke, langsung saja kita mulai. Baiklah, berikut adalah hasil dari proses penyayatan benda kerja dari pemrograman yang telah saya buat tersebut, berkaitan dengan job sheet yang telah saya buat. Mari kita lihat dari berbagai aspek sudut pandang, kurang lebih seperti ini wujudnya. Dimana di sini saya buat benda kerja tersebut atau job sheet tersebut, yakni bubut bertingkat 3. Oke, kita masuk ke fitur kalibrasi, di mana adalah proses pengukuran kembali. Oke, kita lihat di sini terdapat simbol L dan D. L itu bisa dibilang lebar atau panjang dari diameternya, kemudian D ini adalah diameter benda kerja. Baiklah, untuk yang pertama mungkin kita akan mengukur pada bagian diameter terlebih dahulu, dimana untuk diameter terbesar yang awal saya buat tadi adalah sekitar 50 mm. Oke, sebentar, di sini saya agak sulit mengoperasikan, ya itu kurang lebih 50,1 mm. Di sini sebenarnya 50 teman-teman. Berhubung ininya sensitif, jadi agak sulit membuatnya pas 50 mm. Oke, kita lanjutkan pada diameter selanjutnya, yakni pada diameter 44. Ya, tadi sudah terlihat 44,0. Ya, 44,0 mm. Oke, untuk diameter selanjutnya yakni 36 mm. Oke, sebentar. Oke, di sini terlihat sudah mendekati angka 36. Berhubung kursor device atau perangkat saya ini sensitif, jadi agak sulit untuk mengepaskannya pada diameter tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu, 36 mm. Oke, 36 mm. Oke, untuk diameter selanjutnya yakni diameter terkecil, yakni 28 mm. Oke, sebentar, saya letakkan dulu. Oke, ya kurang lebih itu 28 mm. Oke, ya ini adalah diameter yang terbesar tadi, 50 mm. 50 mm. Oke,
Selanjutnya kita akan melakukan proses pengkalibrasian atau pengukuran pada lebar L atau panjang. Oke, di sini tadi untuk panjang dari diameter yang 50 itu sekitar 82 mm. Oke, bisa terlihat 82 mm. Oke, kita lanjutkan. Kita geser lagi. Untuk diameter selanjutnya itu sekitar 64 mm untuk panjang dari diameter 44 mm. Oke, kita ukur. Oke, 146 mm 146 mm dimana dihasilkan dari 82 ditambah 64 mm. Oke, kita lanjutkan untuk pengukuran selanjutnya pada L diameter ketiga ini, yaitu diameter 36 mm. Di sini oke, 202 mm dimana dihasilkan dari 82 ditambah 64 ditambah 46. Oke, dan yang terakhir adalah diameter terkecil, yakni 28. Mari kita ukur untuk L-nya. Oke, yakni 230. Oke, presisi. Baiklah, berikut adalah hasil dari proses pengkalibrasian atau pengukuran kembali dari proses pemakanan atau penyayatan benda kerja. Ini adalah program yang telah saya buat tadi. Berikut dan ini adalah hasil dari proses pemakanan benda kerjanya. Baiklah, mungkin itu saja video pembelajaran yang telah saya sampaikan atau saya tampilkan, saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.